Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irgidianti yang menjelaskan sedikit tentang percobaan Michelson dan Morley. Nah, percobaan Michelson dan Morley ini dilakukan pada tahun 1887 di Amerika Serikat. Percobaan ini dilakukan sebagai petunjuk utama tentang menolak keberadaan ether sebagai medium gelombang cahaya. Dalam percobaan ini, Michelson dan Morley berusaha mengukur kecepatan planet bumi terhadap ether, yang pada waktu itu dianggap sebagai medium perambatan gelombang cahaya. Nah, untuk ether sendiri, pengertiannya adalah medium yang didalilkan sebagai medium perambatan cahaya, dan konsepnya dibuat untuk menjelaskan kemampuan cahaya yang tampaknya bersifat seperti gelombang merambat melalui ruang hampa, sesuatu yang harusnya tidak bisa dilakukan oleh gelombang. Dalam percobaan ini dilakukan dengan menjalarkan gelombang dalam medium atau ether. Sebagai ilustrasi awal, kita lihat dulu suatu aliran air di sungai seperti pada gambar berikut. Nah, misalkan kita menjalankan sebuah pulsa gelombang lurus di A sejajar tepi sungai. Lalu kita mengukur waktu yang diperlukan untuk sampai ke B yang berjarak L dari A. Kemudian, waktu yang terukur itu kita bandingkan dengan yang diperlukan oleh gelombang untuk menjalar dari B ke A. Apabila aliran air berkelajuan V, sementara pulsa gelombang berkelajuan U, maka waktu yang diperlukan gelombang untuk menjalar dari A ke B dan kemudian kembali lagi ke A adalah T A ke B ke A sama dengan TAB plus TBA sama dengan L per U plus V plus L per U min V, dan jadilah 2 LU per U pangkat 2 min V pangkat 2. Dan dapat dituliskan lagi T A ke B ke A sama dengan 2L per U 1 per 1 min V pangkat 2 per U pangkat 2. Lalu kita mengirimkan pulsa gelombang ke arah tegak lurus aliran air seperti gambar berikut. Nah, apabila pulsa kita kirimkan langsung ke C, pulsa ini tidak akan sampai karena akan terhanyut ke hilir. Oleh karena itu, pulsa harus kita kirimkan sedikit ke hulu. Laju relatif pulsa terhadap tanah haruslah sebesar U sama dengan akar U pangkat 2 min V pangkat 2. Nah, setelah tiba di C, pulsa akan dipantulkan dan akan sampai di A lagi. Waktu yang diperlukan pulsa dalam penjalaran bolak-balik ini adalah T A ke C ke A sama dengan TAC plus TCA sama dengan L per akar U pangkat 2 min V pangkat 2 ditambah L per akar U pangkat 2 min V pangkat 2 sama dengan 2L per akar U pangkat 2 dikurang V pangkat 2, dan jadilah T A ke C ke A sama dengan 2L per U 1 per akar 1 V pangkat 2 per U pangkat 2. Selisih antara waktu T A ke B ke A dan T A ke C ke A adalah T A ke B ke A dikurang T A ke C ke A sama dengan 2L per U 1 per 1 min V pangkat 2 per U pangkat 2 dikurang 2L per U 1 per akar 1 kurang V pangkat 2 per U pangkat 2, dan hasilnya adalah 2L per U dikali 1 per akar 1 min V pangkat 2 per U pangkat 2 dikali 1 per akar 1 dikurang V pangkat 2 per U pangkat 2 dikurang 1. Nah, dalam kasus gerak bumi dalam ether, persamaan tadi dapat disederhanakan lebih lanjut lagi. Nah, dalam hal ini, laju aliran sungai tadi merupakan analogi laju ether. Nah, sedangkan pulsa gelombang menyebar itu adalah analogi dari gelombang cahaya. Laju bumi V dalam orbitnya mengelilingi matahari jauh lebih kecil daripada laju pulsa gelombang cahaya, dan dengan demikian dapat digunakan dengan persamaan seperti berikut. Jadi persamaan di atas tadi menjadi L per C V pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, beda waktu yang diharapkan dapat diamati apabila memang ether ada adalah 3,7 kali 10 pangkat min 16 sekon. Nah, selisih waktunya itu sangat pendek kan. Nah, makanya Michelson itu membuat alat
yang memiliki ketelitian sebanding dengan kecilnya selisih waktu tersebut yang disebut dengan interferometer Michelson. Nah, hasil dari percobaan Michelson bahwa laju cahaya bersifat isotropik, artinya tidak bergantung pada arah pengamatan. Pengukuran laju cahaya yang dilakukan dalam arah manapun tetap akan memberikan hasil yang sama. Dalam kenyataan itu, laju cahaya dikatakan merupakan besaran mutlak karena pengukurannya tidak bergantung pada kerangka acuan yang dipilih. Nah, konsekuensi lain dari fakta tersebut adalah apabila memang ada ether, haruslah dalam keadaan diam dalam kerangka acuan bumi. Akan tetapi, kerangka acuan serupa ini tidak ada keistimewaannya karena tidak ada mempengaruhi pengukuran yang sudah dilakukan. Dan demikian, konsep ether itu tidak perlu ada dan para pakar fisika sekarang juga sudah yakin bahwa ether itu memang benar tidak ada. Nah, itu dia guys penjelasan sedikit tentang percobaan Michelson dan Murray tentang ether. Dan jangan lupa kalian share sebanyak-banyak kalau misalnya ini bermanfaat buat kalian, buat teman-teman kalian, share aja, oke? So, thank you. Ya Allah, kok percaya dengan Bibi? Tobat selamat dah.